Di sebuah desa kecil bernama Pinusari yang dikelilingi hutan pinus dan kabut pagi yang tebal, tinggal sebuah keluarga kecil. Dimas, seorang guru SD, dan istrinya, Rina, seorang penjahit rumahan. Hidup bahagia bersama seorang anak perempuan mereka, Naila, yang baru berusia 8 tahun. Naila adalah anak yang pendiam, suka menggambar, dan sering bermain sendiri di kamarnya. Ia tidak banyak bicara di sekolah, tapi gurunya menyebutnya cerdas dan penuh imajinasi. Di rumah, Naila sering duduk di depan lemari kayu tua di kamarnya, menggambar sosok-sosok aneh dengan pensil hitam. Rina pernah bertanya, "Itu gambar siapa, Nak?" Naila menjawab pelan, "Temanku, namanya Sari. Dia tinggal di bawah lemari." Rina tertawa kecil, menganggap itu hanya khayalan anak-anak. Namun, sejak ulang tahun Naila yang ke-10, semuanya berubah. Pada malam ulang tahunnya, Naila menemukan boneka di dalam lemari tua di kamarnya. Boneka itu tua, berwajah porselen, dengan gaun renda putih dan mata biru yang tampak hidup. Naila menyukainya dan menaruhnya di bawah lemari. Katanya agar Sari bisa bermain juga. Saat Rina melihat boneka itu, dia bertanya, "Dapat dari mana boneka itu, sayang?" "Dari dalam lemari itu." Rina terdiam dan seperti teringat samar, seolah dia pernah melihat boneka itu sebelumnya. Malam itu, Rina terbangun karena mendengar suara ketukan dari kamar Naila. Ia membuka pintu dan melihat anaknya duduk di lantai, berbicara pelan ke arah lemari. "Ayah akan pergi jauh," kata Naila tanpa menoleh. Rina bingung. "Ayah tidur di kamar sebelah, sayang." Naila menatap ibunya dengan mata kosong. "Sari bilang ayah akan pergi dan tidak akan kembali." Keesokan harinya, Dimas mengalami kecelakaan saat mengantar murid-murid ke lokasi perkemahan. Mobilnya tergelincir di tikungan dan jatuh ke jurang. Dimas pun meninggal di lokasi. Rumah itu berubah. Rina tenggelam dalam kesedihan, dan Naila semakin sering menyendiri. Ia berbicara dengan teman-teman yang tidak terlihat, menggambar sosok-sosok tinggi tanpa wajah, anak-anak dengan mata hitam, dan bayangan yang menggantung di langit-langit. Rina mulai mendengar suara aneh-aneh. Pintu terbuka sendiri, suara langkah kaki di malam hari, dan bisikan dari kamar mandi. Boneka porselen Naila kadang berpindah tempat, meski tidak ada yang menyentuhnya. Suatu malam, Rina mendengar suara Dimas memanggilnya dari kamar Naila. Dengan gemetar, ia masuk dan melihat Naila duduk di lantai. Matanya kosong dan berkata, "Ayah bilang tempatnya dingin. Dia ingin ibu ikut." Rina membawa Naila ke seorang paranormal tua bernama Mbah Suto yang tinggal di lereng selatan desa. Mbah Suto memandangi Naila lama, lalu berkata, "Anak ini memiliki mata ketiga. Ia bisa melihat dan berbicara dengan arwah. Tapi dia belum tahu cara menutup pintu itu."
"Pintu?" tanya Rina. "Pintu antara dunia kita dan dunia mereka. Dan sekarang pintu itu terbuka lebar." Mbah Suto memberi Rina sebuah kantong kecil berisi garam, bunga melati, dan benang merah. Ia menyuruh Rina menaruhnya di bawah lemari dan membaca doa setiap malam. Namun, Naila menolak. Ia menangis dan berkata, "Sari marah. Dia bilang jangan tutup pintunya. Teman-temannya belum keluar semua." Malam itu, rumah mereka dipenuhi suara-suara. Lampu berkedip, bayangan berjalan di dinding, dan suara tangisan terdengar dari bawah lantai. Boneka porselen itu berdiri di tengah kamar, matanya menatap Rina. Rina mencoba membaca doa, tetapi suara Naila berubah menjadi berat dan dalam. "Kau tidak boleh menutup pintu itu. Mereka sudah menunggu terlalu lama." Lemari terbuka sendiri, dari dalamnya keluar kabut hitam dan sosok tinggi tanpa wajah. Rina berteriak, memeluk Naila dan membaca doa dengan lantang. Sosok itu menjerit, lemari berguncang, dan boneka itu pecah berkeping-keping. Naila pingsan. Setelah kejadian itu, Naila tidak lagi berbicara dengan teman-teman dari tempat gelap. Ia kembali ke sekolah, mulai tersenyum dan menggambar bunga serta langit yang cerah. Namun, Rina masih menyimpan kantong dari Mbah Suto di bawah lemari. Ia tidak berani membuangnya. Dan setiap malam, saat rumah sunyi, Rina masih mendengar bisikan pelan dari kamar Naila. Beberapa minggu kemudian, Rina menemukan sebuah buku tua milik ibunya, Nenek Naila, yang berisi catatan masa kecil. Di halaman pertama tertulis, "Untuk anakku kelak, jika dia mewarisi mata ketiga." Rina membaca bahwa ibunya dulu juga memiliki kemampuan melihat makhluk halus dan pernah menutupnya dengan ritual khusus. Ritual yang belum pernah diajarkan padanya. Rina membawa Naila ke rumah masa kecilnya yang sudah lama kosong. Di lantai atas ada satu kamar yang selalu dikunci. Di dalamnya ada lemari kayu yang mirip dengan milik Naila. Di bawah lemari itu terdapat lingkaran garam yang sudah memudar, bunga melati kering, dan boneka porselen yang sama persis. Naila berdiri diam. "Sari bilang ini tempat asalnya." Rina sadar, lemari itu bukan sekedar furnitur. Itu adalah portal. Portal yang pernah digunakan ibunya dan kini terbuka kembali melalui Naila. Mbah Suto datang ke rumah lama itu. Ia membawa dupa, benang merah, dan lonceng perak. Ritual dimulai saat matahari terbenam. Naila duduk di tengah lingkaran garam, sementara Mbah Suto membaca mantra kuno. Namun, saat lonceng dibunyikan, lemari berguncang hebat. Dari dalamnya keluar bayangan hitam lebih besar dari sebelumnya. Sosok itu berteriak, "Dia milik kami. Dia sudah membuka pintu. Kami tidak akan pergi." Naila menangis, tubuhnya melayang. Rina memeluk anaknya dan membaca doa dari ibunya. Boneka porselen pecah. Suara jeritan menghilang dan lemari berhenti berguncang.
Naila jatuh ke pelukan ibunya dan pingsan. Setelah ritual itu, Naila tidak lagi melihat makhluk halus. Ia tumbuh menjadi anak yang ceria, meski kadang masih menggambar sosok-sosok aneh. Rina menyimpan buku ibunya di lemari, bersama lonceng perak dan benang merah. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, Rina mendengar suara lonceng kecil berbunyi sendiri, dan lemari itu kadang terbuka sedikit meski sudah dikunci rapat.